mulai curiga. Ayo kita punya anak, aku sangat siap memiliki anak dengan kamu. Darren. Suara dari istri laknatnya itu sungguh membuat Darren sangat geli, sekaligus sangat jijik sekali dengan apa yang dia lakukan sekarang. Darren bahkan langsung saja pulang ke penthouse yang telah lama dia tinggali dengan anak dan juga istrinya. Darren sengaja pulang untuk menenangkan diri. Setelah berbicara dengan manusia yang paling aneh, menurutnya itu. Siapa yang tidak merasa aneh? Saat dia dengan sangat tidak tahu malunya berselingkuh selama masa pernikahan mereka dengan sangat terang-terangan sekali. Tapi, di saat Darren ingin perceraian, dia malah tidak mau dan malah mengatakan hal yang sangat aneh sekali. Hal yang tidak akan dia lakukan bersama dengan wanita lain, selain wanita yang sangat dia cintai. Yakni, istrinya, Yuri Zen, istri pertamanya dan merupakan pemilik dari seluruh hati Darren dan juga seluruh raganya. Klik! Darren langsung saja masuk ke dalam penthouse mewah itu. Setelah dia berhasil memasukkan sandi di pintu otomatis itu. Mata Darren langsung saja memindai semua ruangan keluarga dan tidak melihat tubuh istrinya di sana. Darren terus saja berjalan dan sampailah dia di sebuah kamar yang memang dia khususkan untuk mengembangkan skill menjahit dan juga mendesain baju untuk istrinya itu. Sayang, panggil Darren yang langsung saja membuat Yuri terkejut. Yuri yang sedang fokus membuat satu desain baju itu sangat terkejut mendengar suara orang. Karena dia merasa kalau dia hanya sendirian di dalam penthouse besar itu. Sayang, Yuri yang sudah mengenali suara siapa yang sedang memanggilnya itu. Langsung saja melihat ke dekat pintu. Seorang pria yang masih mengenakan jas kerjanya, yang sekarang sedang tersenyum dengan sangat lebar ke arahnya. Kenapa sudah pulang? Tanya Yuri sambil bersikap acuh dan kembali duduk di atas kursinya itu. Bermaksud untuk melanjutkan acara mendesainnya yang sempat terganggu karena tingkah jahil suaminya itu. Aku malas kerja tadi. Setelah bertengkar dengan Mera yang mengamuk dan tidak mau aku ceraikan. Jawab Darren sambil berjalan ke dekat sang istri. Perlahan, Darren langsung saja memeluk wanita yang masih duduk itu dari belakang. Walaupun terhalang oleh kursi yang seolah memisahkan mereka, Darren tetap saja dengan sangat semangat memeluk tubuh sang istri yang sekarang sedang dia belit lehernya dengan tangan kekar Darren sendiri. Yuri yang merasa sangat pengap sekali, langsung saja mencoba melepaskan pelukan itu. Tapi, apalah dah, kekuatannya tidak akan mempan untuk tubuh pria yang dipenuhi oleh otot kekar itu. Lepaskan dulu, Ren. Tidak mau. Aku mau peluk dulu. Tapi aku sesak. Mendengar kata sesak, Darren langsung saja melepaskan belitan tangannya dari leher sang istri. Niat ingin romantisan malah membuat istrinya kesakitan. Maaf sayang. Aku tidak bermaksud. Ucap Darren dengan wajah yang sangat bersalah sekali. Iya. Hanya mendengar kata iya saja. Darren yang sangat senang langsung saja memeluk tubuh istrinya dari arah depan lagi. Sekarang, posisi Darren tengah memeluk tubuh sang istri. Dengan meletakkan wajahnya di depan perut wanita yang sangat dia cintai itu. Darren yang dalam posisi terduduk, tidak banyak melakukan apapun. Yang dia inginkan sekarang, hanya ketenangan dan dengan memeluk tubuh istrinya. Maka, semua itu akan langsung terjadi. Darren akan langsung tenang dan semua kegundahan hatinya langsung sirna seolah wanita cantik di dalam pelukannya ini bisa menghilangkan semia itu seperti sebuah sihir, saking ajaibnya. Jangan kekanakan terus, Ren. Ayo bangun. Posisi kamu sungguh tidak akan nyaman, kan? Tanua Yuri, yang sekarang memang sedikit demi sedikit kembali lagi perhatian dengan sang suami. Aku nyaman seperti ini, sayang. Asal dapat memeluk tubuh kamu, akan merasa baik-baik saja. Nanti kaki kamu sakit, Ren. Jelas-jelas sudah tua. Masih saja keras kepala, kalau dibilangin, untuk masalah yang sangat serius seperti ini. Keluh Yuri, sambil sesekali menjewer telinga sang suami. Walaupun tidak terlalu keras. Tapi, sentuhan tangan Yuri di telinga Darren, malah membuat sesuatu yang lain di tubuh Darren sekarang. Sayang. Dengan suara yang sangat berat, Darren berusaha melepaskan tangan istrinya yang sangat nakal itu.
Apa? Tantang Yuri, yang seolah bisa mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh sang suami. Jangan mancing-mancing, sayang. Aku sudah sangat lama sekali puasa. Jangan salahkan kalau aku tidak bisa menahannya lagi. Yuri memperhatikan wajah suaminya yang sudah memerah itu. Yuri bisa melihat kalau suaminya benar-benar tersiksa. Yuri juga bisa melihat kalau suaminya ini memang sejak awal bicara belum pernah melakukan hubungan badan dengan wanita manapun di saat Yuri pergi meninggalkan dirinya. Yuri sangat percaya. Tapi, dia juga tidak bisa langsung saja memberikan semua hak suaminya saat mereka baru pertama kali bertemu. Setelah berpisah sampai hampir 17 tahun. Mungkin, di dalam negara, Yuri dan Darren masih suami istri. Tapi, di agama belum tentu, karena telah lama, Darren tidak memberikan dia nafkah. Walaupun Yuri sangat tahu sekali kalau Darren selalu memberikan uang bulanan ke dalam rekening Yuri setiap bulannya. Tapi, Yuri tidak pernah menggunakan uang itu. Karena dia tidak mau dicap sebagai perempuan matre lagi oleh kedua orang tua sang suami, yang selama ini tidak pernah merasa senang dengan dia. Sayang, boleh tidak? Aku peluk kamu lagi. Tanya Darren, sedikit serak. Bukannya, kamu sedang memeluk aku? Tanya Yuri yang sedikit aneh. Dengan pertanyaan sang suami. Boleh atau tidak? Sayang? Tanya Darren lagi. Kapan kamu pernah minta izin dulu? Biasanya. Darren. Belum selesai Yuri berbicara. Darren yang seolah mendapatkan jawaban yang dia mau. Langsung saja menggendong Yuri ke dalam sebuah kamar yang akan menjadi saksi dari bersatunya kedua anak manusia yang saling mencintai itu. Pasangan suami istri itu. Bahkan langsung saja masuk ke dalam kamar setelah Darren menggendong istrinya. Entah apa yang terjadi di dalam. Kita juga tidak tahu. Hehehe. Di sekolah. Tumben. Nilai Tuan Putri ini sampai sempurna. Tanya salah satu guru yang sedang memeriksa hasil ujian tengah semester. Siapa? Tanya guru yang belum terlalu ngeh dengan ucapan Tuan Putri yang dikatakan oleh rekan kerjanya itu. Siapa lagi? Kalau bukan pewaris tahta netizen corp. Jawab guru itu sambil sekali lagi menatap lembaran jawaban yang nilainya sangat sempurna itu. Oh, dia. Iya. Memangnya siapa lagi? Coba lihat di sini. Semuanya terlihat sangat mudah dia lakukan. Ucap guru itu sedikit ragu dengan nilai muridnya itu. Kenapa harus ragu, Bu? Mungkin saja dia sudah mempelajari semua pembelajaran di tempat lesnya yang katanya sangat mahal itu. Kita semua juga sangat tahu kalau Maida bahkan memiliki banyak sekali jam tambahan untuk belajar. Bahkan aku saja sebagai orang dewasa agak merinding gimana gitu saat mendengar jadwalnya yang sangat padat sekali hanya untuk belajar dan belajar saja. Ucap guru itu sedikit prihatin kepada Maida. Tapi, walaupun sudah mendengar penjelasan teman seprofesinya, guru matematika yang memang mengajar di kelas Maida masih merasa aneh dengan nilai sempurna muridnya itu. Guru itu merasa ada sesuatu yang sebenarnya terjadi. Tapi, dia juga tidak tahu dan tidak bisa menyimpulkan masalah ini sendiri. Apalagi, dia juga tidak bisa asal tuduh saja. Saat yang dia hadapi sekarang, bukanlah murid biasa. Pekerjaannya bisa langsung saja lenyap. Kalau dia tidak bisa bersikap baik dengan keluarga muridnya ini. Tapi, keanehan ini terus saja mengganggu pikirannya. Kesakitan dan kesetiaan. Kamar yang biasanya sangat sunyi itu, sekarang malah terdengar sangat berisik sekali. Setelah sepasang suami istri yang telah lama terpisah itu masuk ke dalam sana. Semua orang pasti akan menyangka kalau pasangan suami istri yang telah sama-sama memendam hasrat itu akan melampiaskannya sekarang. Mumpung di dalam penthouse mewah itu tidak ada orang lain dan hanya ada mereka berdua. Tapi semuanya sangat berbeda saat mereka masuk ke dalam kamar. Awalnya, Darren Putra Zen memang sangat menggebu-gebu sekali. Menciumi seluruh permukaan wajah sang istri dan Yuri yang tidak bisa menolak. Hanya diam saja, sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh suaminya itu. Yuri sangat tahu, kalau suaminya itu
bukan orang yang mementingkan nafsu di atas segalanya. Kenyamanan sang istri akan menjadi prioritasnya dan Yuri sangat tahu itu. Makanya, Yuri hanya menerima dengan pasrah saja, sampai di mana seorang Darren Putrazen bisa menepati janjinya sekarang. Setelah mereka sepakat untuk melakukan hubungan suami istri lagi, sebelum mereka kembali menikah di kantor urusan agama. Hahaha. Dengan wajah yang sudah memerah dan dengan posisi mereka yang sudah sangat mendukung. Karena setibanya Darren dalam kamar yang memang disiapkan untuk istrinya itu, Darren langsung saja mengukung tubuh sang istri di bawah tubuhnya, supaya dia bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Cuk! Darren langsung saja mengecup kening sang istri dengan sedikit lama. Setelah dia puas menciumi wajah dan juga sekitar lehernya tadi, Darren sangat ingin melakukan hal yang lebih dari ini. Tapi dia tidak bisa melakukannya dan melanggar apa yang telah dia katakan kepada sang istri. Aku sangat mencintai kamu, sayang. Setelah mengatakan hal itu, Darren langsung saja merebahkan tubuhnya di samping sang istri dan dia juga langsung memeluk tubuh wanita yang sangat dia cintai itu dengan sangat erat. Aku benar-benar sangat mencintai kamu, sayang. Ucap Darren yang entah sudah yang keberapa kalinya. Ini sangat menyiksa, sayang. Tapi, aku akan terus menahannya, sampai kamu benar-benar sudah mau menerima sentuhan aku sepenuhnya. Ucap Darren dengan suara yang sangat berat sekali. Yuri yang hanya diam saja sejak tadi, diam-diam juga merasa sangat kasihan dengan suaminya itu. Karena, walaupun mereka tidak sampai ke acara intinya sekarang, tapi Yuri sangat tahu kalau pria yang masih berstatus sebagai suami sahnya itu sedang sangat tersiksa sekali. Yuri bisa merasakan tongkat sakti sang suami yang telah berdiri tegak di belakang tubuhnya, yang sedang dipeluk dengan sangat erat itu. Yuri sangat kasihan sekali, tapi juga tidak bisa melakukan banyak hal untuk itu. Maaf. Jangan meminta maaf, sayang. Bisa memeluk tubuh kamu saja. Rasanya sangat bahagia sekali. Tapi, dia akan kembali tidur lagi. Karena dia telah terbiasa tidur panjang dan sudah terbiasa tidur dengan sangat mandiri, tanpa harus dikelonin terlebih dahulu. Tapi, kamu jangan banyak gerak sayang. Karena jika terjadi gesekan saja, mungkin dia akan menjadi menggila. Karena telah lama tertidur. Len, pekik Yuri dengan sangat kesal dengan apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Aku tidak bohong sama sekali, kok. Tunggu saja sebentar lagi. Dia pasti akan tidur dan tidak akan mengganggu kamu lagi. Ucap Darren yang sedang berusaha mati-matian untuk meredam semua hasratnya, yang sungguh sedang menggebu-gebu sekali. Maaf. Aku. Jangan meminta maaf, sayang. Aku sangat tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak akan memaksa. Walaupun kita sudah lama menikah dan juga pernikahan kita masih sah sampai sekarang. Kamu tentu tahu, aku selalu memberikan kamu nafkah lahir. Walaupun tidak bisa memberikan nafkah batin, karena jarak kita yang sangat jauh, dan aku juga tidak tahu keberadaan kamu dan anak kita saat itu. Walaupun seperti itu, aku masih akan selalu menunggu kamu siap dan tidak akan memaksa kehendak aku sendiri. Sayang, aku sangat tahu, kamu pasti sangat tersiksa selama ini karena keluarga aku. Walaupun, sedikit pun, aku tidak mengkhianati kamu dengan cinta tulus kita. Kecuali memilih menikah lagi dengan wanita itu. Tapi, sebelum pernikahan itu juga, aku selalu berkata, kalau aku hanya mencintai kamu, sayang dan itu semua, benar-benar tulus dalam diri aku dan aku. Bahkan tidak pernah mengingkarinya sedikit pun, sampai sekarang. Bahkan, di saat kita berjauhan selama belasan tahun, Yuri sangat tersentuh dengan semua yang dikatakan oleh suaminya itu. Sebenarnya, Yuri bisa saja memberikan apa yang diinginkan oleh suaminya itu sekarang. Tapi, Yuri benar-benar belum siap secara batin sebelum mereka menikah kembali dan melakukan ijab kabul. Apa dengan berpelukan seperti ini, dia tidak semakin tersiksa? Ren, tanya Yuri kepada sang suami, yang terus saja menghela nafas berat di belakang punggungnya itu. Tersiksa. Tapi, kami masih bisa sedikit bahagia sekali.
Karena kami akhirnya bisa memeluk tubuh yang sangat kami sayangi, hehehe. Di tengah kesakitan yang dirasakan oleh Darren, dia masih saja bisa tertawa cengengesan seperti ini. Ini untuk menghilangkan kecanggungan yang terjadi di dalam kamar super mewah dan super besar itu. Lama, mereka dalam posisi berpelukan. Akhirnya, setelah tidak mendengar suara lagi, Yuri memberanikan diri, membalikan tubuhnya, untuk menghadap ke arah sang suami, yang mungkin sudah tertidur. Saat Yuri akan membalik tubuhnya, ternyata Darren belum tidur dan hanya diam saja. Jangan pergi dulu, sayang. Aku hanya ingin dipeluk saja. Aku tidak akan meminta yang lain. Tolong percaya sama aku. Walaupun aku belum bisa membuat dia tidur kembali. Ucap Darren dengan suara yang tersengal-sengal, sambil berusaha menahan sakit. Laki-laki pasti sangat tahu seperti apa rasa sakitnya ketika keinginannya tidak tersalurkan dengan sangat baik. Tapi, sebisa mungkin Darren akan selalu menahannya. Walaupun dia harus tersiksa seperti ini. Demi janjinya kepada wanita yang sangat dia sayangi itu. Kamu bisa menyelesaikannya di kamar mandi, Ren. Jangan terus memeluk tubuh aku. Ucap Yuri akhirnya, setelah benar-benar tidak tega dengan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Aku takut. Takut apa? Tanya Yuri, yang masih belum berganti posisi, menghadap kepada sang suami tadi. Kalau aku melepaskan kamu sekarang, pasti kamu tidak akan mau lagi. Aku peluk seperti ini, aku rela merasakan sakit, asal aku bisa memeluk tubuh kamu, sayang. Karena aku sangat jarang sekali bisa memeluk tubuh kamu. Apalagi dengan posisi yang sangat dekat seperti ini. Aku rela sakit. Hanya untuk bisa memeluk tubuh yang sangat aku impikan ini. Ucap Darren, yang semakin mengeratkan pelukannya di tubuh sang istri tercinta. Kamu tenang saja, Ren. Kamu bisa memeluk aku lagi. Saat kamu sudah menyelesaikan semuanya dan membuat dia kembali tidur, supaya tidak membuat kamu kesakitan. Aku janji. Setelah itu, aku tidak akan melarang kamu untuk memeluk tubuh aku sepuasnya. Bahkan, kamu juga bisa tidur di samping aku nanti malam. Ucap Yuli, yang sudah tidak tega lagi melihat suaminya itu merasakan sakit. Beneran sayang? Tanya Darren dengan sangat berbahagia sekali. Iya, aku tidak bohong. Sana pergi selesaikan semuanya. Terus mandi. Setelah itu kita bisa membicarakan hubungan ini ke depannya. Ucap Yuri dengan sangat yakin dengan semua rencananya sekarang. Kakakmu tidak akan meninggalkan aku kan? Sayang. Ucap Darren yang tiba-tiba saja dilanda ketakutan. Entah karena apa. Bahaya. Sejak keluar dari dalam kamar mandi, Darren terlihat tersenyum dan terlihat sangat senang sekali. Seolah sedang mendapatkan lotre saja. Aku sudah selesai mandi. Sayang. Yuri yang duduk di atas sofa yang ada di dalam kamarnya itu hanya menggelengkan kepala saja. Melihat tingkah aneh sang suami, yang terlihat sangat bahagia sekali. Padahal tadi, sebelum masuk ke dalam kamar mandi, dia sedang sakit kepala. Atas bawah, hehehe. Sana pakai baju dulu dan setelah itu, ayo kita makan siang bersama. Yuri memang memanfaatkan kepergian sang suami ke dalam kamar mandi dengan langsung memasak menu yang sangat simpel sekali. Karena sisa makanan di waktu sarapan masih banyak. Makanya, Yuri hanya menghangatkan saja dan menambah sayuran yang harus dia masak tadi. Baik, sayang. Ucap Darren dengan sangat bahagia sekali. Makanya, dia langsung saja berlari untuk mengambil bajunya dan tidak malu sama sekali. Memakai pakaian itu di depan Yuri yang memang bisa melihat ke arah sang suami. Punya suami. Kok seperti ini banget ya? Tingkahnya. Bahkan, tidak punya malu sama sekali. Keluh Yuri sambil menatap ke lain arah saat matanya tidak sengaja melihat tubuh kekar sang suami malah berpakaian di dekatnya. Salah Yuri memang karena meletakkan pakaian itu di dekatnya. Tapi, karena tidak bisa memprediksi kelakuan aneh sang suami. Makanya, Yuri harus menahan malu seperti sekarang. Kenapa harus memalingkan wajah? Sayang. Bukannya, kita sudah pernah melihat satu sama lain. Bahkan,
Buktinya saja. Sudah ada loh. Tuh anak kita Dion. Sudah sangat besar. Kamu tidak lupakan, sayang. Kalau Dion adalah hasil kerja keras kita selama ini. Dia. Stop. Tidak perlu diteruskan lagi. Setelah Yuri, yang wajahnya sudah memerah, setelah melihat tubuh kekar sang suami, yang sedang memakai pakaian dalaman itu. Darren yang sudah selesai memakai pakaiannya, langsung saja melemparkan dirinya di atas sofa empuk itu, dan langsung saja memeluk tubuh malu-malu sang istri, yang baru saja melihat tubuhnya, yang masih sangat kekar walau umurnya sudah hampir mendekati 40 tahun. Darren sangat senang sekali olahraga. Makanya, tubuhnya masih sangat bagus sekali. Bahkan, bisa disamakan dengan tubuh anak muda. Bahkan, tidak sedikit, anak-anak muda, baik itu laki-laki atau perempuan, yang sangat ingin memiliki tubuh yang sangat indah seperti dirinya, di usianya yang semakin bertambah ini. Tapi, Darren tidak pernah sama sekali tertarik dengan daun muda itu. Karena hidupnya hanya penuh dengan kenangan dengan istrinya dan dia juga sudah berjanji setia. Makanya, Darren tidak pernah tergoda. Bahkan dengan Meira yang merupakan istrinya juga. Darren hanya menghabisi harinya dengan bekerja dan mengenang masa bahagianya dengan sang istri selama mereka menikah. Aku sangat sayang sekali sama kamu, istriku. Ucap Darren dengan sangat gemas sekali. Sambil melabuhkan kecupan-kecupan di dekat leher dan juga kening sang istri tercinta, yang sedang malu-malu. Udah, ayo kita malam siang lagi. Aku sangat lapar sekarang. Ngomong sama kamu, tidak akan membuat aku kenyang. Jawab Yuri pura-pura ketus. Kalau kamu tidur sama aku, sayang, pasti aku jamin, kamu akan langsung kenyang selama 9 bulan 10 hari deh, sayang. Gimana mau? Goda Darren lagi, sambil tersenyum senang. Darren. Hahaha. Darren langsung saja tertawa terbahak-bahak, setelah selesai mengerjai istrinya itu. Aku beneran loh, sayang. Nggak bohong sama sekali. Bisa diam nggak? Atau semua yang aku katakan tadi, akan aku cabut dan kamu tidak boleh tidur sambil peluk aku malam ini. Gimana? Ancam Yuri balik, sambil tersenyum penuh ejekan. Darren langsung ketakutan. Dia langsung saja mencari tempat duduk yang terbaik untuk memakan makan siangnya. Darren tidak lagi memeluk tubuh Yuri dan langsung duduk dengan tenang, saking takutnya. Dengan ancaman sang istri. Bagus. Anak pintar. Ejek Yuri sambil mengelus rambut sang suami. Darren hanya bisa pasrah saja, sampai dia bisa membuat istrinya itu, yang akan pasrah dan menyerah dengan semua permainan dirinya. Darren benar-benar sudah tidak sabar, menantikan hari itu dan dia akan langsung membawa sang istri untuk bulan madu, untuk proyek membuat adik baru untuk Dion. Hehehe. Di sekolah, ruangan guru kembali terlihat sangat gaduh kembali. Karena mereka sangat terkejut dengan nilai sempurna lagi yang didapatkan seorang Medazen. Kecurigaan guru matematika kemarin semakin bertambah besar dengan perkataan temannya yang lain, yang ikut melihat nilai sempurna di hampir semua mata pelajaran yang sedang diakan ujian. Mereka tidak menyangka sama sekali jika itu Medazen. Berbeda jika itu terjadi dengan Dion putra bintang Z, yang memang terkenal dengan kepintarannya. Bahkan semua guru mengakui kehebatan murid pindahan yang berasal dari kampung itu. Kalau itu Dion, bolehlah, karena dia benar-benar sangat pintar sekali. Karena kita saja terkadang juga sangat iri dengan cara analisa soalnya yang sangat cepat. Bahkan, semua guru saja terkejut dan mereka juga sangat setuju. Kenapa dia bisa memenangkan lomba matematika kemarin, sehingga bisa disekolahkan oleh Netizen Corp di sekolah ini. Apa Meida pernah masuk ke dalam ruang guru saat kita sudah membuat kunci jawaban semua mata pelajaran? Enggak. Tanya guru matematika itu, yang bernama Yona. Sepertinya pernah deh. Coba kita lihat di CCTV terlebih dahulu. Semua guru yang sangat penasaran itu langsung saja berjalan ke ruangan tempat penyimpanan CCTV dan mereka langsung saja membuka hari, di mana kunci soal telah mereka sebar kepada guru yang memang terpercaya. Lama mereka mencari. Itu. Tunjuk guru itu sambil melihat tingkah seorang Medazen yang sangat aneh di depan meja Ibu Yona. Wow, kalau sudah ketahuan begini, kita harus apa ya?
Karena kita juga tidak bisa sedikit saja gegabah. Karena ini bukan sembarangan murid yang bisa kita kasih hukuman atau sanksi apapun. Ucap salah satu guru yang sudah merasa sangat buntu dengan masalah ini. Jika Pak Kepala Sekolah tahu, dia pasti akan sama-sama pusing seperti kita sekarang ini. Dia ini, Maeda Zen, cucu satu-satunya keluarga Zen yang mempunyai netizen corp yang sangat besar itu, dan selama ini, keluarga Zen telah lama dihormati di sekolah ini sebagai donatur terbesar. Jadi, kita harus gimana ibu-ibu? Kita serahkan saja dengan kepala sekolah. Semua bukti-bukti ini dan juga keneahan nilai Maeda yang sangat sempurna. Tanpa ada kesalahan sama sekali. Kita biarkan saja Pak Kepala Sekolah menyelesaikan semua masalah ini dengan kebijakan sekolah. Guru-guru itu langsung saja mengangguk setuju dan mereka langsung saja ke ruangan kepala sekolah dengan membawa bukti CCTV itu. Sedangkan Maeda Zen yang sangat senang selama diadakan ujian, hanya tersenyum saja sambil memperlihatkan video-video lucu. Sekarang, Maeda terbebas dari tekanan nilai bagus, karena sudah pasti nilai Maeda akan bagus. Pasti juga akan sempurna. Maeda sudah bersenang-senang. Tanpa tahu, ada sebuah masalah besar yang akan menanti kedatangan gadis cantik itu. Pembunuh. Dion sangat senang sekali saat mendengar di ruangan guru tadi, kalau mereka melihat keanehan dalam nilai sempurna seorang Maeda Zen. Dapat Dion simpulkan, tidak akan lama lagi. Pasti sekolah akan geger dengan berita ini. Tapi, Dion juga masih takut, kalau apa yang sudah dia susun dengan sangat baik ini, akan langsung berantakan, karena pengaruh keluarga Zen. Bisa saja, pihak sekolah akan menyembunyikan fakta ini dan lebih memilih untuk membicarakan dengan keluarga Zen dan mereka menyelesaikannya dengan diam-diam. Tawa di wajah Dion langsung saja hilang dan anak remaja laki-laki yang sangat tampan itu langsung saja kembali berpikir atas apa yang akan dia lakukan ke depannya. Karena dia hanya ingin memberikan efek jerah kepada Maeda Zen yang selalu saja semena-mena dengan banyak orang, hanya karena dia adalah seorang cucu dari Akbar Zen dan juga Yola Zen, yang merupakan orang yang sangat disegani di sekolah itu. Langkah Dion yang sangat tegap sekali setelah pulang sekolah. Langsung saja berhenti saat di depan matanya sekarang ada sosok yang sangat dia benci. Langkah Dion yang hendak pulang ke apartemen untuk bermanja-manja dan memeluk tubuh bundanya langsung saja hilang setelah dia bertemu dengan pasangan parubaya yang menghentikan langkah kakinya yang hendak memasuki apartemen mewah yang telah diberikan oleh ayahnya itu. Kedua pasangan parubaya itu langsung saja menghalangi langkah Dion dan dengan tidak tahu malunya langsung saja memeluk tubuh Dion. Dion yang sedang tidak ingin ada keributan hanya bisa diam dan tidak memberontak. Langkah kaki Dion juga langsung mengikuti kedua pasangan parubaya itu yang hendak membawa Dion ke suatu tempat. Dion tidak punya pilihan lain karena Dion tidak ingin bundanya malah melihat kedua pasangan suami istri yang telah membuat hidup Dion dan bundanya menderita. Bahkan, bukan itu saja, kedua pasangan suami istri ini juga membuat hidup ayahnya menderita karena keegoisan mereka. Dion tidak ingin hari-hari bahagia bundanya langsung hancur setelah melihat wajah Akbar Zen dan Yola Zen yang sekarang langsung saja tersenyum setelah melihat Dion. Ada apa? Tanya Dion yang sudah mulai jengah ditatap oleh Akbar Zen dan juga Yola Zen sejak tadi. Kakek dan nenek hanya kangen saja dengan cucu kami yang sangat tampan ini. Memangnya, Dion tidak kangen dengan kakek dan nenek? Tidak. Jawab Dion dengan sangat cepat, seolah apa yang dia katakan memang tidak dia rasakan sama sekali. Maafkan kakek dan nenek, sayang. Maafkan semua kesalahan kami yang telah membuat hidup Dion hancur seperti ini, sayang. Ucap Akbar Zen yang sekarang tengah merasakan semua penyesalan atas apa yang dia lakukan kepada cucu semata wayangnya ini. Maaf kalian. Tidak akan mengembalikan kehidupan aku dan bunda yang penuh dengan penderitaan. Kalian tidak akan pernah tahu seperti apa aku merindukan seorang ayah. Kalian tidak akan pernah tahu seperti apa kehidupan kami yang sangat susah sekali. Bahkan, hanya untuk makan saja kami sangat kesusahan. Tapi Anda, yang katanya adalah kakek dan nenek kandung saya, malah hidup dalam kemewahan dan berlimpah kekayaan setelah mengusir bunda saya
dengan sangat keji sekali. Saat dia hamil saya, Anda bersenang-senang di atas penderitaan saya dan juga bunda saya. Tapi sekarang, saat Anda telah dimanfaatkan dan saat cucu yang selama ini Anda banggakan dan Anda sangat sayangi. Bukanlah cucu kandung kalian, kalian malah mencari saya dan bunda saya lagi. Jerit Dion di hadapan Yolazen dan juga Akbar Zen. Maaf kalian, sungguh tidak berarti sama sekali bagi saya. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menganggap orang seperti kalian berdua, sebagai keluarga saya, bahkan sebagai kakek dan nenek saya sendiri. Karena saya sangat tahu, kalian berdua tidak akan pernah menganggap saya. Kalian berdua hanya akan memanfaatkan saya saja. Jangan kalian pikir, karena saya tinggal di kampung, saya tidak bisa melihat dan membaca semua rencana licik kalian berdua. Jangan karena saya anak kampung, Anda pikir saya sangat polos sekali dan akan langsung saja tertawa dan langsung saja bahagia dengan semua kemewahan yang sangat tiba-tiba Anda berikan kepada saya. Tuan dan Nyonya Zen yang terhormat, pekik Dion. Sekarang, Dion sedang berada di dalam kediaman mewah, Yolazen dan juga Akbar Zen. Mereka memang sengaja membawa Dion ke rumah ini dengan maksud awal untuk membujuk cucu semata wayangnya itu agar bisa tinggal dengan mereka. Tapi, sepertinya apa yang direncanakan oleh Yolazen dan juga Akbar Zen tidak sama dengan apa yang mereka berdua harapkan. Cucu mereka bahkan tidak terlihat kagum saat melihat rumah mewah ini. Bahkan, dia juga tidak tertarik untuk semua kekayaan yang akan diberikan kepada anak remaja yang sangat tampan itu. Yolazen dan Akbar Zen merasa sangat sedih sekali. Harapan mereka ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Kedua pasangan suami istri itu bahkan langsung saja menitikkan air mata saat mendengar kata-kata yang kurang baik yang dikatakan oleh cucu yang telah berhasil mengambil seluruh cinta kedua pasangan parubaya itu. Padahal, mereka sudah akan melakukan banyak hal. Yolazen dan Akbar Zen bahkan sudah merencanakan sebuah liburan dengan cucu semata wayangnya itu. Tapi, melihat reaksi Dion yang seperti ini, mereka sangat tahu kalau semua angan mereka akan sia-sia saja dan tidak akan pernah kesampaian. Jika tidak ada lagi yang akan Anda berdua sampaikan, lebih baik saya pulang saja, karena saya ingin bertemu dengan bunda saya. Ucap Dion yang langsung saja berdiri dari duduknya. Dion masih bisa di sini dulu, sayang. Kakek dan nenek masih sangat kangen dengan Dion. Kami, Anda berdua, bahkan selalu melihat saya sejak kecil. Bukan? Anda berdua bahkan mendapatkan laporan dari anak buah Anda yang selalu mematai saya dan bunda saya supaya tidak berani pergi dari kampung kami. Anda sampai segitunya ketakutan kalau saya dan bunda saya pergi ke kota dan membuat putra Anda bertemu lagi dengan kami. Jika kalian berdua benar-benar sangat menyayangi saya sebagai seorang cucu, bukannya sejak kecil Anda berdua menjemput saya. Hah? Bukan sekarang. Saat saya sudah dewasa dan tidak butuh lagi kasih sayang dari yang namanya kakek dan nenek. Anda dulu terlalu menyepelekan kehadiran saya karena sudah merasa sangat bahagia sekali dengan kehadiran cucu kesayangan Anda. Saya pikir kalau Maida Zen benar-benar cucu kandung keluarga Zen. Pasti sekarang Anda sedang merencanakan pembunuhan kepada saya, kan? Pasti Anda saat ini sangat takut sekali. Bagaimana kehidupan cucu kesayangan Anda yang ternyata tidak kompeten itu bisa dikalahkan dengan saya yang hanya anak kampung ini? Yolazen dan Akbar Zen langsung saja menggelam. Air mata kedua pasangan parubaya itu langsung saja berjatuhan karena perkataan cucunya. Jangan berpura-pura sedih di depan saya. Air mata buaya Anda itu tidak akan pernah mempan untuk saya. Anda kira saya tidak tahu rencana apa yang akan Anda lakukan saat saya akan tamat dari sekolah menengah atas ini? Hah? Dion benar-benar sangat mual dengan kedua pasangan parubaya yang telah membuat hidup dia dan bundanya dalam kesedihan dan penderitaan selama ini. Anda berencana membunuh saya, Tuan Akbar Zen yang terhormat. Bahkan, Anda telah menyusun rencana yang sangat sempurna sekali untuk beberapa bulan ke depan. Kan? Dasar pembunuh. Tangis